ini, Selasa tanggal 10 Oktober, status hukum dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau SYL, masih belum diumumkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK. Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, jauh hari sudah mengungkapkan bahwa kader dari Nasdem ini, si SYL, sudah berstatus sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Namun hingga hari ini, KPK tuh gak kunjung mengumumkan secara resmi status hukum SYL sebagai tersangka. Nah loh, kok gitu ya? Kenapa status hukum SYL seperti ditutup-tutupi oleh pihak KPK dan tidak kunjung diumumkan ke publik? Ini malah membuat publik berpikir negatif. Jangan-jangan ada yang gak beres, ada yang janggal. Baik itu terkait kasusnya, pelakunya, bahkan lembaga berwenang yang sedang menanganinya. Loh, gak bahaya tak? Justru itu, Pak Mahfud MD sudah punya insting yang kuat menduga jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menutup-nutupi pengungkapan kasus ini. Coba aja kalian bayangkan. Sebelumnya itu, KPK tuh hanya senyap, adem ayem, diam seribu bahasa, sama sekali tidak ada penjelasan soal status hukum dari SYL. Mantan-mantan ini baru diketahui sudah menjadi tersangka sejak tanggal 26 September. Itu pun ketahuan setelah beredar surat KPK yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan setelah ada bocoran informasi dari Pak Mahfud MD. Nah, atas pernyataan dari Pak Mahfud MD kemarin, pihak Partai Nasdem tuh sudah mulai gerah dan bereaksi. Bendahara Umum Partai Nasdem, si Ahmad Syaroni, ini mempertanyakan sejak kapan sih Pak Mahfud MD itu menjadi juru bicara atau jubir dari pihak KPK. Karena menurutnya, pihak yang berwenang untuk mengumumkan status tersangka SYL ke publik adalah pihak KPK sendiri, bukannya oleh menteri lain yang dimaksud adalah Pak Mahfud MD. Nah, jadi si Saron ini menganggap kalau Pak Mahfud MD sudah offside alias melakukan sesuatu yang bukan tugas dan wewenangnya. Intinya Partai Nasdem tuh gak senang lah kalau Pak Mahfud berbicara blak-blakan soal status SYL ke publik. Padahal kan publik juga berhak tahu atas apa yang sedang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi. Supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan transparan, bukan dengan sembunyi-sembunyi seperti ini. Dan justru Pak Mahfud itu sudah menjalankan tugasnya dengan semestinya. Karena sebagai Menko Polhukam, beliau itu diberi mandat untuk menjaga keamanan politik dan hukum. Jika Pak Mahfud sudah memiliki informasi yang sudah ada menteri yang ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak ada salahnya kalau beliau itu menginformasikan kepada publik. Justru Pak Mahfud itu berkewajiban menginformasikan ke publik ketika KPK hanya membisu seribu bahasa. Boleh dibilang saat ini tuh publik berhutang budi kepada Menko Polhukam. Karena jika tidak ada statement dari dirinya, maka tidak akan terbuka soal status SYL itu. Dan publik masih gak tahu apa-apa. Setelah status tersangkanya SYL ini diketahui oleh publik dan beritanya sudah tersebar di mana-mana, namun KPK masih aja terus berdalih kalau belum diumumkannya SYL sebagai tersangka ini adalah bagian dari strategi penanganan kasus ini. Padahal sudah ada surat tertulis yang ditujukan kepada Presiden
kalau si SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kan seharusnya tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak melakukan tindakan tegas. Kalau sudah ada surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK yang menetapkan SYL sebagai tersangka, terus sudah ada pula proses penggeledahan rumah dinas dan kantor mantan mentan itu. Bahkan sudah ada pula penemuan barang bukti yang berupa uang cash sebesar 30 miliar rupiah di dalam rumah yang bersangkutan. Ditambah lagi, sudah ada bocoran dari Menko Polhukam yang mengetahui jika SYL sudah menjadi tersangka. Nah, kalau semua fakta-fakta ini sudah diketahui publik dan sudah disiarkan di media, tetapi KPK masih sama sekali belum ada tindakan, maka gak heran jika publik bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih dengan KPK? Dan tidak berlebihan pula jika publik membaca di dalam internal KPK, ini ada dugaan terjadi perpecahan. Diduga kuat jika ada pihak yang menginginkan kalau si mantan-mentan ini menjadi tersangka. Dan ada pula pihak yang tidak menghendaki mantan-mentan ini menjadi tersangka. Apa yang sedang dipertontonkan oleh KPK ke publik saat ini malah tidak efektif, tidak efisien, dan malah menimbulkan kecurigaan publik terhadap KPK. Kepercayaan atau trust publik terhadap KPK ini kian hari kian memburuk. Nah, di tengah sengkarut kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan mentan ini, sekarang malah ada laporan balik dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Dan saat ini pula, Polda Metro Jaya sudah menaikkan kasus dugaan pemerasan ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Itu artinya kasus ini juga sudah ada calon tersangka yang belum diumumkan. Mari kita semua kawal terus kasus mantan-mentan ini dan pimpinan KPK ini. Kita lihat siapa yang duluan akan diumumkan sebagai tersangka. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.